평가가 될까요? 자, 지금 현재까지는 아직까지 그런 어떤 효과는 못 봤고요. 예. 블로킹! 어! Di Liga Voli Korea Selatan, Megawati Hangestri Pertiwi tampil dengan baik lagi. Dalam pertandingan Sabtu 6 Januari 2024, Mega mengalahkan GS Chalters dengan skor 3-0. Red Sparks bermain dengan percaya diri pada laga itu. Pada awal set pertama, mereka mampu unggul jauh 10-5, dan GS Chalters sempat melawan. Meskipun demikian, mereka masih harus menghadapi kekalahan 22-25 dari Red Sparks pada set tersebut. Dalam set kedua, Red Sparks lebih nyaman. Megawati Hangestri Pertiwi dan rekan-rekannya memenangkan pertandingan dengan skor 25-21. Set ketiga menampilkan pertarungan yang sengit. Red Sparks menang kali ini dengan skor 25-23. Ini adalah kemenangan pertama Red Sparks atas GS Chalters di musim ini yang luar biasa. Pada laga ini, Megawati Hangestri Pertiwi tampil cukup tajam. Di sepanjang pertandingan, pemain asal Jawa Timur itu mencetak 16 poin untuk Red Sparks, yang menjadi poin terbanyak dibandingkan dengan pemain Red Sparks lainnya. Namun, Mega masih kalah dari Giselle Silva, pemain GS Chalters. Pevoli Kuba dengan tinggi 190 cm itu mampu mencetak 23 poin selama pertandingan tersebut. Pelatih GS Chalters Cha Sang-hyun menekankan kondisi mental dan fisik pemain setelah kekalahan dari Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi. Red Sparks membuat gebrakan di Liga Voli Korea Selatan dengan mengalahkan GS Chalters. Setelah kalah dari klub ibu kota Korea Selatan itu 3 kali dari putaran pertama hingga ketiga, Red Sparks kemudian menang pertama atas GS Chalters. Dalam pertandingan melawan GS Chalters di Chungmu Gymnasium, Red Sparks menang 3-0. Ini adalah kemenangan unik bagi Red Sparks dan juga pukulan telak bagi GS Chalters yang sedang berjuang untuk tiket ke babak playoff. Pelatih Sang-hyun menyatakan bahwa masalah teknis dan non-teknis, seperti masalah psikologis dan sakit flu pemain, menyebabkan permainan GS Chalters tidak sempurna. Saya pikir kami perlu berbicara soal aspek mental. Beberapa pemain mengalami flu, dan beberapa lainnya dalam kondisi buruk, kata Sang-hyun dikutip dari MK Sports. Meski ada masalah-masalah tersebut, tetap saja sangat disayangkan ada konsentrasi yang menurun. Saya merasa permainan begitu pasif dibanding hari-hari lainnya, ujarnya melanjutkan. Penyerang GS Chalters Giselle Silva mencetak 21 poin dan menjadi top skor dalam pertandingan tersebut, tetapi torehan pevoli asal Kuba itu tidak bisa menghentikan kemenangan Red Sparks. Sementara Megawati menjadi peraih poin terbanyak kedua dengan 16 poin sekaligus menjadi pemenang di Red Sparks. Giovanna Milana berada di bawahnya dengan 14 poin, dan Liso yang berada di posisi kedua dengan 11 poin. MK Sports mengklaim bahwa Red Sparks bermain dalam formasi segitiga karena ada 3 pemain. Megawati Hangestri Pertiwi menjadi pendulang poin terbanyak Red Sparks saat mengalahkan GS Chalters 3-0, 25-22, 25-21, 25-23, pada lanjutan Liga Voli Korea di Daejeon Chungmu Gymnasium, Korea Selatan, Sabtu 6 Januari. Megawati tampil lebih lepas dan cemerlang di laga ini setelah hanya mampu meraih 11 poin dari 8 poin dalam 2 laga terakhir. Pemain asal Indonesia meraih 2 poin dan 1 blok di awal laga saat kedudukan imbang 4-4. Smash keras Megawati kemudian membawa Red Sparks unggul 8-5. Keunggulan terus didapat tuan rumah. Kesalahan sendiri yang dilakukan para pemain GS Chalters membuat Red Sparks unggul 10-5 di set pertama. Red Sparks kemudian merebut set pertama 25-22 setelah smash Giselle Silva keluar. Megawati yang dijuluki Megatron mencetak 9 poin di set pertama. Di set kedua Red Sparks sempat tertinggal 1-4. Serangan-serangan Red Sparks, termasuk smash Megawati, berhasil dibendung. Tapi kemudian Red Sparks berbalik unggul 6-4 lewat defensi yang bagus. Sebuah back attack Megawati masuk hingga skor 10-6 untuk Red Sparks. Momen headshot lagi-lagi terjadi. Jika sebelumnya smash Megawati mengenai wajah Lee Da-hyeon saat melawan Hillstate, kali ini giliran libero GS Chalters Han Soo-jin yang menjadi korban smash Megatron. Han Soo-jin salah antisipasi smash keras Megawati saat kedudukan 14-11 untuk Red Sparks. Megawati kemudian minta maaf setelah smashnya mengenai wajah lawan. Han Soo-jin kemudian harus mendapatkan perawatan medis.
Keunggulan Red Sparks di set kedua terus terjaga. Sebuah smash Megawati membawa Red Sparks unggul 21-15, sebelum Red Sparks menang 25-21 di set kedua. Megawati punya 12 poin usai set kedua. Di set ketiga Red Sparks berhasil mempertahankan konsistensi permainan. Tim asuhan Ko Hee-jin tidak panik meski GS Charlton terus memberikan perlawanan sengit. Red Sparks akhirnya menang 3-0 atas GS Charlton setelah menang 25-23 di set ketiga. Megawati menjadi pendulang poin terbanyak bagi Red Sparks di laga ini dengan 16 poin. Jumlah itu peningkatan yang cukup signifikan dari laga terakhir Megatron. Selain itu Red Sparks untuk kali pertama berhasil mengalahkan GS Charlton musim ini setelah kalah 0-3, 0-3, dan 1-3 di 3 putaran awal Liga Voli Korea. Yang menarik pada pertandingan kali ini, pukulan pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi kembali menelan korban. Kehadiran Kapten tim Lee Soyang dengan mengisi spot terakhir di barisan depan membuat Red Force semakin garang mendulang poin. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu menorehkan total 16 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 50%. Penampilan garang tidak Megawati tidak sekadar dalam menorehkan angka saja tetapi penampilannya di lapangan. Pevoli berusia 24 tahun itu kembali menunjukkan tajinya melalui pukulan mematikan yang dia perlihatkan pada set kedua. Pukulan keras Megawati menelan korban dalam pertandingan ini dengan melahirkan sebuah headshot ke arah Han Sanji. Libero milik tim legendari Korea Selatan itu langsung tersungkur setelah mendapatkan pukulan telak. Dampaknya, Red Sparks berhasil meraih angka untuk menjauh dari kejaran tim yang pernah merajai liga selama 9 musim beruntun itu. Pukulan pemain berposisi sebagai oposite tersebut acap kali menyasar wajah lawan dengan tepat. Sebelumnya, pukulan Megawati juga membuat pemain Suwon Hyundai NC Hillstate, Lee Da-hyun terkapar di lapangan. Kemenangan ini membuat Red Sparks untuk pertama kalinya meraih hasil manis menghadapi GS Charlton dalam kompetisi liga musim ini. Tidak hanya itu saja, hasil ini juga membuat Megawati dan kolega melanjutkan tren apiknya yang sudah dibuat dengan meraih 2 kemenangan beruntun. Tambahan 3 poin didapatkan Red Sparks untuk memangkas jarak dengan pesaing terdekat mereka di zona playoff, Hwaseong IBK Altos. Kini, Red Sparks sudah mengumpulkan 30 poin usai meraih kemenangan dalam laga ini, mereka berjarak 2 angka saja dari Pornpun Gue Park dan kawan-kawan.